Apa yang kamu buat dalam rangka mengasihi dirimu? Tidak boleh membenci orang. Wah, mantap. Ini anak nih hati selembut salju. Mengampuni. Mengampuni itu bagus. Itu tanda kita mengasihi diri. Kenapa? Orang kalau tidak mengampuni, dia sangat benci terhadap orang lain. Kadang-kadang dia melukai dia pun diri hanya karena orang lain. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Kalau dia tambah sakit hati, dia makin tidak mungkin melupakan masalah, kan? Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut dia pun kesalahan, sambil siap besok dia buat kesalahan baru. Sehingga mengampuni itu tidak bisa bilang ingat pertama dan terakhir. Dia tidak bisa. Kok tiap hari kita ketemu orang? Siapa yang tiap hari pun tugas puas kita puas hati? Tidak ada. Makin kita berhadapan dengan banyak orang, makin membuat kita harus punya hati yang seluas ini dunia untuk bisa mengampuni. Karena tidak semua orang tiap hari mau ketemu kita dan memuaskan hati kita. Mengasihi diri sendiri ke tidak? Betul-betul mengasihi. Betul. Coba kasih tau beta, apa yang kamu buat dalam rangka mengasihi dirimu? Tidak boleh membenci orang. Wah, mantap. Ini anak nih hati selembut salju. Kemungkinan dia anak soen. Oke, dia satu ada yang lain. Bukti saudara itu tidak mengasihi dirimu. Saudara mengasihi dirimu. Buktinya apa? Memperganteng diri. Memperganteng saya. Mantap. Betul ya? Masih ada yang lain mengasihi diri dengan cara Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Betul. Nah, baik. Malam-malam dia mete. Apalagi boleh sebut-sebut. Kita lebih santai saya sama apa? Apa? Mengampuni. Mengampuni itu bagus. Itu tanda kita mengasihi diri. Kenapa? Orang kalau tidak mengampuni, dia sangat benci terhadap orang lain. Kadang-kadang dia melukai dia pun diri hanya karena orang lain. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Kalau dia tambah sakit hati, dia makin tidak mungkin melupakan masalah, kan? Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut dia pun kesalahan, sambil siap besok dia buat kesalahan baru. Sehingga mengampuni itu tidak bisa bilang ingat pertama dan terakhir. Dia tidak bisa. Kok tiap hari kita ketemu orang? Siapa yang tiap hari pun tugas puas kita puas hati? Tidak ada. Makin kita berhadapan dengan banyak orang, makin membuat kita harus punya hati yang seluas ini dunia untuk bisa mengampuni. Karena tidak semua orang tiap hari mau ketemu kita dan memuaskan hati kita. Amin kok? Amin. Mari kita lihat pertama Korintus 14 ayat pertama Korintus 13 ayat 4 dan 5 kalau tidak salah. Boleh lihat ya. Saya akan memberikan catatan tentang kasih itu apa, karena di dalam ini 3 hal nih gimana itu baru. Nah, dalam itu tema tuh mengasihi Tuhan, begitu. Terus apa lagi? Melakukan kehendaknya dan memelihara itu dalam hidup kita tiap hari. Nah, dia mau kasih tahu. Saya kira pertama Korintus 13 itu akan menolong kita. 1, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Oke, saya mau tanya saudara. Saudara ini orang yang sabar kok? Yakin? Benar-benar yakin? Sabar itu tidak sekedar menunggu waktu habis. Di dalam Alkitab yang kita baca, kata sabar itu bukan berurusan dengan menunggu waktu selesai. Tapi sabar itu berarti begini ya, saya kasih contoh begini. Ada perintah yang begini, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kalau saudara difasilitasi dengan baik, dibeli handphone, dibeli semua, terus ini perintah bilang, kasihilah orang tuamu, kan gampang toh. Tapi sabar yang dimaksud begini. Ada waktu di mana orang tua tuh, dia anak laki-laki dia jadikan budak, anak perempuan dijadikan pelacur. Uang yang didapat dari anak laki-laki dan perempuan, karena itu 2 hal tadi, dia pakai dalam dia punya kebutuhan-kebutuhan. Kondisi yang seperti ini yang rumit nih, baru nasihat ini datang. Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kondisi yang sangat sulit disuruh, engkau mesti terus bertahan, bersabar di tengah-tengah persoalan yang berat. Kondisi sekarang kan kita kurang sabar. Anak-anak muda tuh banyak yang sudah tidak mau berproses. Dulu di dunia ini hanya ada ayam, tahu ayam? Tahu. Nah, itu ayam dulu tuh hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina.
Tapi tiba-tiba ada ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadi hanya ayam itu berubah menjadi ayam kampung. Karena tiba-tiba sudah ada ayam. Nah, ini kita jadi pusing. Sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Dan kita jadi bingung dengan ini barang. Kenapa beta omong ayam? Dengar. Ada yang ada ayam di rumah kok, ayam kampung? Ada? Ada kok? Ada. Bagi dong. Kalau saudara ada ayam kampung di rumah, coba periksa. Coba perhatikan itu ayam. Itu ayam itu kita pelihara setengah tahun, 1 tahun, itu ayam masih kecil. Tapi dia pun dagingnya enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Mahal. Kalau dia betina bertelur kok tidak? Bertelur. Karena ini ayam mengerti proses. Tapi coba bosong lihat ayam potong. Pernah lihat ayam potong? Itu kita baru pelihara 1 bulan saja, mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga begini. Tapi itu ayam, mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor, besok dia pun kaki patah. Oh, ayam tidak mengerti proses ini. Ayam macam begitu tuh kalau anak-anak dong pakai kanal pot racing, gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Ayam tidak tahu proses tuh begitu. Makanya ini nasihat, bersabar. Kita ini kan sekarang kan lebih suka super mie, makanan siap jadi. Orang sudah tidak suka lagi sorghum, jagung, terlalu lama. Kalau super mie kan tinggal pakai air panas toh, itu di kota. Di kampung tidak begitu, tinggal tahu kita, dan kita dilatih begitu rupa seolah-olah kalau makan yang begitu dong tuh lebih maju. Beta marah sejumlah orang tua di kampung kalau nenek-nenek dong pi pasar, dong bawa telur ayam kampung 4 butir dong jual di pasar, 1 butir 2.500. Kalau 4 berapa? 4 berapa? Waktu sudah dapat 10.000, 7.000 dong isi pulsa. Tinggal berapa? 3.000 itu dong beli super mie. Itu yang beta marah. Mama dong ini di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli dijual hanya untuk beli gambar telur? Apalagi di penggambar setengah. Hai, aneh. Itu sama dengan kita bawa pisang jual di pasar, pulang kita beli bawa keripik pisang. Padahal harusnya kalau kita bersabar sedikit dan berproses, kan dia jadi lebih baik, lebih higienis, lebih semua. Amin, kok tidak? Amin. Di sini ada yang suka makan selome? Ada. Tiap hari? Tiap hari. Di? Mas Leo. Mas Leo? Iya. Yakin? Yakin. Weh, kasih tahu bosong. Biasanya ada maksud apa-apa Mape mau kasih tahu. Beta pu anak-anak tuh kalau mau makan, dia pu mama minta pimol ini daging, bikin semua, bikin sendiri, lebih murah, lebih pokoknya dia pun lebih terlalu banyak lah, mau berproses sedikit. Tapi kalau kami makan situ kan semua di satu ludah. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau berproses sedikit itu biasa lebih baik. Amin kok. Nah gitu. Pertama, kasih itu apa? Sabar. Yang kedua, kasih itu apa? Murahan. Kasih itu apa? Murahan. Nah, kasih itu penuh dengan kemurahan, bukan penuh dengan kemahalan. Kasih itu kan tindakan toh. Kalau kamu pelihara, kamu butuh murah hati. Kita ini kadang-kadang tidak murah hati, terlalu mahal kita nih. Senyum sama mahal, mengampuni mahal. Semua mahal habis di kita pu hidup ini. Kadang-kadang beta kadang-kadang bilang ini mama dong, ini mama dong, ini pun kemurahan hati itu datang pas bulan Pasca dengan bulan Desember, hari baik. Pas hari baik itu dong pemurah hati tuh. Wih itu kalau ada nenek satu bangun pagi lewat situ dong nenek, yo pi mana? Pi pasar. Pikir apa? Jual ini labu, ini jantung pisang. Aduh nenek sini. Sejam begini. Nenek dulu nenek mau minum apa nenek? Dari ibu sudah nenek omong mau teh, kopi, bir, wine. Nenek omong nenek bilang sudah beta wine terus sudah dia kasih nenek minum wine 2 botol. Nenek minum habis, ibu keluar datang bawa uang 1.000 nenek. Ini bayar nenek punya jantung pisang nih.
ini hari baja di beras sedikit ini nenek, ini ada ini sedikit. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Aduh beta tinggal di Alak. Nanti nenek pulang deng, jalan kaki. Jangan jalan kaki, jangan. Grab. Antar nenek pi Alak pakai Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat bapak bilang, mama, mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang lagi. Wih, kemurahan hati ini kadang-kadang jadi masalah. Betul kosone. Bosong ada kawan? Ada. Kawan akrab ada? Ada. Kawan yang biasa tanya posisi pas susah ada? Ada. Yang pas kita makan terkujur dia sampai itu ada? Ada. Terus dia bilang, aduh betul lupa dompet tolong bayar lu. Terus dia lupa 2 kali berturut-turut itu ada? Bosan tak cek dan dia ada di sini. Coba tunjuk dia yang mana tuh? Memang dia sudah lalu. Memang kemurahan hati itu ada tantangan. Adik-adik, beta protes sejumlah pemuda di panitia. Protes itu maksudnya mengkritisi biasa kita kakak adik kita bagas tahu. Begini, dong sebagus bikin panitia tuh, dong catat ini nenek-nenek penerima diakonia dong nih. Terus sudah pas pergi gereja dong pengumuman. Nanti segera setelah ibadah ini para penerima diakonia supaya bisa bersabar sebentar Yang sehat dong sepulang ke setengah nenek tua dong. Baru panitia mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe datang dalam lagi begini. Datang. Terus dong ame beras 2 kilo, kopi, gula dong kasih. Nah nenek Manobe kan setengah mati itu nenek kita foto dulu kita foto dulu nenek. Beta mau tanya dulu. Kira-kira kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak? Bisa. Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Bisa. Lalu kenapa panggil nenek Manobe datang di gereja? Bepun nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab. Ya saudara-saudara kadang-kadang kita ini sulit untuk lebih sedikit bermurah hati. Kalau kita mau ini kan melakukan tema di mana le? Pokoknya yang tadi itu mau bermurah hati itu begitu. Lakukanlah. Beta dulu atur kasih makan orang-orang gila yang ada di Kupang. Menarik. Pas hari makan tuh yang gila kita banyak. Kami punya satu rumah singgah yang anak-anak dong datang kasih makan. Pas dong dia makan begini. Hanya ini sah. Oh itu kekar mana? Itu bisa tahu. Jadi bermurah hati itu ada tantangan di situ Ayo kok? Oke, sudah 1 kasih itu apa? Yang kedua kasih itu? Yang ketiga kasih itu? Cemburu. Tidak cemburu. Tidak cemburu yang dimaksudkan begini. Kita tuh tidak lagi menaruh perhatian pada orang pembarang, pada orang pemilik. Tidak apa-apa tuh. Kalau orang punya iPhone, apa-apa kok tidak apa-apa. Tidak apa-apa toh. Kok dia punya nah? Kenapa kita yang pusing? Kok dia punya? Kasenggal. Dia mau urusan dengan koperasi kok tidak kan itu dia urusan. Kenapa kita yang pusing? Jangan sampai orang baru pakai iPhone, dia kita tahu bayar berapa kali ya? Kamu cemburu kah? Orang punya. Tapi dong juga kadang-kadang terlalu supaya orang tahu dong ada iPhone. Saya takut juga datang begini, soalnya ada yang telepon juga nggak angkat. Soalnya ada yang telepon gitu. Makam puji. Di sini juga ada laki-laki kok perempuan. Laki-laki kok perempuan. Dia pakai baju warna putih. Kadang-kadang kita pun hidup ini terlalu cemburu deh orang. Orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Woi bosan cek do, cek apa? Tahu dia kredit kokesi? Orang pembarang nah. Kita ini terlalu kepo di orang lain nah. Saudara-saudara, dengar. Beta punya satu teka-teki. Ini satu saat beta bawa materi tentang merawat kebinekaan. Para pemimpin agama ada di situ dari beberapa agama. Terus beta sampai, dong bilang, oke, kita bersyukur karena salah seorang narasumber sudah datang. Beta lihat beberapa orang itu sangat tidak terima bepun
model. Karena waktu itu Bepi pakai kets, celana jeans, baju lengan panjang, beta guling begini, baru pakai lace sedikit. Dong lihat beta gini, beta yakin dong pasti marah itu. Dong narasumber model begini. Beta oke, kita mulai dengan teka-teki. Beta tanya orang, komfor apa yang di atas pohon? Komfor apa yang di atas pohon? Komfor apa yang di atas pohon? Doa kan? Wah langsung doa. Ada yang tahu? Don jawab, komfor rusak, salah. Komfor rok, salah. Yang don omong semua salah. Beta tanya dong, doa. Oke, kamu tahu? Komfor yang di atas pohon. Komfor yang di atas pohon itu komfor saya. Karena itu saya pun komfor. Saya mau taruh di pohon, kok di laut, kok di pasir, kok di... Kan saya punya. Betul kok tidak? Kan itu beta punya tuh. Kenapa kamu yang pusing dan beta pun komfor? Terus beta tanya orang, ini kepala siapa punya? Dia bilang, itu pendeta punya. Iya, kan ini beta punya apa? Dia mau les begini, kok les begini. Kan beta punya. Kenapa kamu yang pusing? Beta kasih tahu orang, kenapa kita pun kebinekaan ini bermasalah? Kenapa? Karena kita tidak pernah membiarkan agamamu, agamaku. Kita terlalu pusing dengan orang lain punya. Cemburu kah? Kira-kira begitu toh. Jelas toh? Komfor apa yang di atas pohon? Komfor saya. Oke, kasih itu tidak cemburu. Kasih itu apa lagi? Sudah kayak berikut lagi. Tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak bersombong. Kalau kita mau pelihara kasih yang Tuhan punya, terus ada di dalam kita pelihara, tidak boleh sombong. Sombong itu Tuhan Allah tidak suka. Orang sombong itu cenderung cerita tinggi dan menjatuhkan orang lain. Beta selalu bicara ini kisah dan beta pu anak bilang bapak ini mengada-ada saja. Beta begini, orang kalau suka cerita tinggi, orang sombong itu sangat sulit duduk sama-sama. Ada 3 orang sama-sama sombong, sama-sama tukang cerita tinggi, sama-sama tukang pancing ikan. Terus orang 3 duduk sama-sama, terus don 3 cerita, satu bilang, woi kawan, kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail, itu 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang satu bilang itu kurang bro, kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail tadi. Yang 3-4 ekor ikan itu, bahwa memang dia punya istri anak. Yang satu bilang kamu 2 puntuk kurang, kamu 2 puntuk kurang. Kurang ke mana? Kalau kita pancing di sana, kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, kita belum buang. Ikan dong suka keluar om pancing beta dong. Saudara bayangkan, kalau manusia model begini, kira-kira don 3 don bisa tinggal satu rumah sama-sama, kok tidak? Kas setengah don di satu kamar kos, kas setengah barang 2 minggu begitu, itu pulang datang don coba bunuh. Makanya orang kalau ada kasih itu tidak ada yang sombong. Dia pasti sangat merendah, toh. Dia merendahkan dia pun diri. Kamu bikin apa? Kesombongan tuh Tuhan Allah tidak suka. Oke, lanjut. Kasih itu? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi dirimu, saudara mengasihi orang lain, tidak boleh melakukan yang tidak sopan. Lakukan yang sopan-sopan, seto. Yang tidak sopan tidak usah. Beta kadang-kadang, mode itu tidak apa-apa, baju, tapi pakai pakaian yang baik-baik, sopan sedikit. Satu saat beta khotbah, beta bilang begini, kan di luar do omong, dong bertanya bilang begini, boleh pakai pakaian mini-mini kau tidak datang di gereja, maaf untuk adik-adik nona dan ibu-ibu. Boleh pakai pakaian mini-mini kau tidak datang di gereja. Dia dong bilang, boleh. Kenapa? Karena Tuhan melihat pakaian, bukan lihat hati. Cuma pas khotbah dia bilang begini, boleh pakai pakaian mini-mini datang gereja kau soni. Dia bilang, boleh. Iya, Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Itu Tuhan. Tapi beta yang pendeta ini melihat pakaian, bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dan Tuhan? Atau lu mau pi Tuhan sekarang? Kamu pakai mini-mini, kamu ada di situ baru beta di muka ini. Beta lihat ju salah. Tidak lihat, lebih salah.
Marah itu pakai yang sopan-sopan sedikit toh. Beta paling jengkel itu kalau naik mikrolet. Kamu tahu mikrolet? Pernah naik? Lampu 3 pasti warna kuning turun oto nih dia pusing mau begini kok. Ini suruh pakai begitu. Pakai yang baik-baik. Saya mau kasih taku sapa di kampung kaki dong. Jadi lakukan yang sopan toh. Amin toh. Jangan lakukan yang tidak sopan. Kadang-kadang kita nih omong tidak sopan lagi, pakai pakaian tidak sopan, makan tidak sopan. Pas acara begini dia bagi mie, ini mie dan tergantung semua itu. Makan sampai meleleh, ini barang semua. Terlalu enak kan. Di Pemuda Mapoli ada yang begitu? Ada kosong nih? Tadi makan aman kok? Oh, pasti sujata nah. Gitu ya. Oke, kasih itu melakukan jangan lakukan yang tidak sopan toh. Lanjut kasih itu. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Belajar untuk berbagi di orang lain toh. Kadang-kadang kita nih, misalnya kita 5 orang. Pilih nasi campur yang dibungkus. Ada 5. Datang dia bilang, beta 2 Kasih yang lain, sudah kamu 2 bagi 1 Itu keuntungan diri sendiri. Kayak apa kok? Di sini juga ada. Cari-cari keuntungan diri sendiri itu jangan. Ada juga Ada yang Tuhan mau tuh kita jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Kamu sudah tahu ini lagu? Tahu. Nah kenapa suruh bait solo? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Aku masih kuat. Lanjut. Bila saatnya nanti apa? Ku tak berdaya lagi. Hidup ini apa? Akan ada satu waktu kamu tidak berdaya lagi. Entah karena sudah tua, entah karena sakit, entah karena celaka. Ada waktu nanti kamu tidak berdaya lagi. Tapi waktu orang cek, sudah ini orang ini sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Akhirnya pas dia muncul dia bilang, beban sudah datang. Jadi kalau orang tidak mencari keuntungan diri sendiri itu dia cenderung mau berbagi di orang lain. Itu kaya. Kaya itu artinya berkat-berkat yang Tuhan kasih kita tuh kita mau untuk menjadi bagian juga bagi orang lain. Oke lanjut kasih itu. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan apa? Kesalahan orang lain. Kasih itu harus. Beta mau tanya begini, marah tuh boleh kok tidak? Boleh, tapi proporsional. Satu saat kalau kita baca Ayub pasal 2 ayat 9-10. Ayub istri datang bilang Ayub, karena Ayub sudah luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia istri bilang begini, Ayub, masihkah engkau percaya pada Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang dia istri, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik engkau tidak mau terima. Ayat ke-10 tutup dengan kalimat ini. Tetapi dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah dia punya istri pun sifat, tapi tidak marah dia punya istri pun badan. Jadi kalau kamu marah orang tuh marah dia pun sifat. Kalau dia pemalas, bilang, kawan, beta suka kalau lupa malas. Jangan yang pemalas datang yang, woi kawan, lupi mana kau suka lupi kali lupi. Itu bukan marah dia pun marah. Itu marah dia pun orang. Bayangkan kalau yang pemalas datang kalau kita tanya dia bilang, "Shalom Bapak," baru kita tanya, "Lu orang mana?" Beta soe Bapak, dia kamu soe Tuhan dia. Memangnya urusan apa dengan soe? Kira-kira begitu Tidak menyimpan toh orang lain pun kesalahan. Oke lanjut kasih itu. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dia sudah pakai helm, terus polisi tahan dia. Polisi tahan habis, jadi kasih tahu, mana helm?
Bapak tadi saya di rumah sakit parkir ke mana orang angkat sepuh helm. Ingat helm kain simpan bapak. Oke jalan cuy. Pulang dia cerita. Weh sebenarnya beta kena tilang kawan. Betipu kawan ya. Bangga nah. Kamu pernah alami begitu kok? Ulang-ulang. Nah itu kamu sudah ada kasih itu. Hei anak dong nih. Sutipu lay bangga nah. Itu tuh yang bersuka cita kan tidak orang lain boleh karena tilang setengah mati. Hei betana. Penipu. Nah. Oke lanjut kasih itu. Apa? Oke. Sudahlah. Tapi kira-kira begitu. Supaya kasih itu terpelihara dalam kampung hidup toh. Nanti di akhir kan kita akan masuk refleksi. Nanti setelah diskusi beta kasih tahu kamu satu hal yang paling praktis dari kasih itu seperti apa. Itu sesungguhnya akan ada satu waktu kamu mulai merasakan sesungguhnya. Tapi memang kamu harus berefleksi soal itu. Untuk sementara itu yang bisa beta sampaikan.